Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Bahkan ia adalah manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar memeluk Islam tatkala orang-orang masih mengingkari nabi. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, "Di awal Islam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bersama 5 orang budak, 2 orang wanita, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in." Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana telah masyhur, laqab As-Siddiq disematkan padanya karena ia selalu membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada pagi hari setelah kejadian Isra Mi'raj, orang-orang kafir berkata kepadanya, "Temanmu Muhammad mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam." Abu Bakar menjawab, "Jika ia berkata demikian, maka itu benar." Keutamaan Abu Bakar: pertama, dijamin masuk surga dan memasuki semua pintu yang ada di sana. Padahal saat itu beliau masih menjejakkan kaki di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintunya. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan." Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika dia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Mereka yang berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Lantas Abu Bakar bertanya, "Jika seseorang yang masuk surga dipanggil dari salah satu pintu itu adalah sebuah kepastian. Apakah mungkin ada orang akan dipanggil dari semua pintu tersebut, wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka, wahai Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, Abu Bakar adalah laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa orang yang paling engkau cintai?" Rasulullah menjawab, "Aisyah." Aku bertanya lagi, "Kalau laki-laki?" Beliau menjawab, "Ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Allah mempersaksikan bahwa Abu Bakar adalah orang yang ikhlas dalam mengamalkan ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan." Quran Surat Al-Lail ayat 17 hingga 21. Para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, "Sebab turun ayat ini adalah berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq." Tafsir As-Sa'di. Keempat, orang-orang musyrik menyifati Abu Bakar sebagaimana Khadijah menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang diperintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Meskipun Abu Bakar lebih senang berada di sisi Rasulullah, namun Rasulullah mengkhawatirkan keselamatan Abu Bakar karena kabilahnya termasuk kabilah yang lemah, tidak mampu melindunginya dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Dalam perjalanan menuju Habasyah, saat sampai di suatu wilayah yang bernama Barkul Gumad, Abu Bakar berjumpa dengan seseorang yang dikenal dengan Ibnu Dughnah, yang kemudian menanyakan perihal tentangnya. Lalu Ibnu Dughnah mengajak Abu Bakar kembali ke Mekkah, dan ia berkata kepada kafir Quraisy, "Apakah kalian mengusir orang yang suka menghilangkan beban orang-orang miskin, menyambung silaturahim, menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu,
dan selalu menolong di jalan kebenaran. Hadis riwayat Bukhari. Sifat yang sama seperti sifat yang dikatakan Ummul Mukminin Khadijah tatkala menenangkan Rasulullah tatkala pertama kali menerima wahyu. Oleh karena itu, tidak heran sampai-sampai Umar bin Khattab menyifati keimanan Abu Bakar dengan permisalan yang sangat luar biasa. Umar mengatakan, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, niscaya lebih berat iman Abu Bakar. As-Sunnah. Meneladani Abu Bakar. Pertama, meneladani kecintaannya kepada Rasulullah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menceritakan, setiap harinya Rasulullah selalu datang ke rumah Abu Bakar di waktu pagi atau di sore hari. Namun pada hari di mana Rasulullah diizinkan untuk berhijrah, beliau datang tidak pada waktunya. Abu Bakar yang melihat kedatangan Rasulullah berkata, tidaklah Rasulullah datang di waktu luar kebiasaan seperti ini, pasti karena ada urusan yang sangat penting. Saat tiba di rumah Abu Bakar, Rasulullah bersabda, aku telah diizinkan untuk berhijrah. Kemudian Abu Bakar menanggapi, apakah Anda ingin agar aku menemanimu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, temani aku. Abu Bakar pun menangis. Kemudian Aisyah mengatakan, demi Allah, sebelum hari ini, aku tidak pernah sekalipun melihat seseorang menangis karena berbahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada hari itu. Abu Bakar kemudian berkata, wahai Nabi Allah, ini adalah kedua kudaku yang telah aku persiapkan untuk hari ini. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Subhanallah, Abu Bakar menangis bahagia karena bisa hijrah bersama Rasulullah. Padahal hijrah dari Mekah ke Madinah kala itu benar-benar membuat nyawa terancam, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, anak dan istri yang ia cintai. Tapi cinta Abu Bakar kepada Rasulullah membuatnya lebih mengutamakan Rasulullah daripada harta, anak, istri, bahkan dirinya sendiri. Kedua, menangis saat membaca Al-Quran. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang amat lembut hatinya, sehingga tatkala membaca Al-Quran, matanya senantiasa berurai air mata. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang wafatnya, beliau memerintahkan Abu Bakar agar mengimami kaum muslimin. Lalu Aisyah mengomentari hal itu. Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang sangat lembut. Apabila ia membaca Al-Quran, ia tak mampu menahan tangisnya. Aisyah khawatir kalau hal itu mengganggu para jamaah. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan agar Abu Bakar mengimami kaum muslimin. Karena bacaan Al-Qur'annya pula, orang-orang kafir Quraisy mengeluh kepada Ibnu Dughnah, orang yang menjamin Abu Bakar, agar ia meminta Abu Bakar membaca Al-Qur'an di dalam rumahnya saja, tidak di halaman rumah, apalagi di tempat-tempat umum. Mereka khawatir istri-istri dan anak-anak mereka terpengaruh dengan lantunan ayat suci yang dibaca oleh Abu Bakar. Ketiga, berhati-hati terhadap harta yang haram atau syubhat. Dikisahkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Abu Bakar As-Siddiq memiliki budak laki-laki yang senantiasa mengeluarkan kharaj, yakni setoran untuk majikan padanya. Abu Bakar biasa makan dari kharaj itu. Pada suatu hari, ia datang dengan sesuatu yang akhirnya Abu Bakar makan darinya. Tiba-tiba sang budak berkata, apakah Anda tahu dari mana makanan ini? Abu Bakar bertanya, dari mana? Ia menjawab, dulu, pada masa jahiliyah, aku pernah menjadi dukun yang menyembuhkan orang. Padahal, bukannya aku pandai berdukun, namun aku hanya menipunya. Lalu si pasien itu menemuiku dan memberiku imbalan buatku. Yang Anda makan saat ini adalah hasil dari upah itu. Akhirnya, Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya hingga keluarlah semua yang ia makan. Hadis riwayat Bukhari. Kami tutup tulisan ini dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan terjadinya hari kiamat, wahai Rasulullah? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang tersebut menjawab, aku tidaklah mempersiapkan
untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak salat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasul-Nya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Anas mengatakan, "Kami tidaklah pernah merasa gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Anta ma'aman ahbabta.' Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Anas pun mengatakan, "Kalau begitu, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka." Hadis riwayat Bukhari. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.